Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas Kejadian pasal 3. Saya akan membaca beberapa ayat saja. Dan kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ini adalah sebuah peristiwa yang menyedihkan, karena LAI memberikan judul manusia jatuh dalam dosa. Dan memang saudara-saudara, akibat dari dosa itu tatanan hidup manusia menjadi berubah. Semuanya menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak, hubungan manusia dengan dirinya sendiri menjadi rusak, hubungan manusia dengan sesamanya rusak, dan hubungan manusia dengan alam semesta pun menjadi rusak akibat dari dosa. Nah saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7, Kejadian 3 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ini adalah reaksi yang pertama ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka tahu mereka itu telanjang dan ada yang kurang di dalam hidupnya. Makanya mereka menyemat dari pohon daun ara, pepohonan daun ara saudara. Jadi mereka merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Nah seringkali kita juga karena kita manusia yang berdosa, maka kita merasa kurang ganteng, kurang cantik, kurang kaya, kurang pintar, dan segala sesuatu merasa kurang. Selalu saja merasa kurang. Nah saudara, itulah sifat dari dosa. Dosa itu membuat kita merasa kurang. Kita merasa tidak cukup dengan segala karunia dan segala kebaikan-kebaikan dan anugerah Allah yang sempurna. Nah, itu adalah sifat dosa yang pertama, merasa kurang. Yang kedua saudara, sifat dosa yang ada di dalam Kejadian pasal 3 ini adalah manusia itu menyembunyikan diri daripada Allah. Saya akan bacakan di pasal yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah saudara-saudara, sifat dosa yang kedua adalah mereka bersembunyi. Tidak mau mengaku, tidak mau ketemu Tuhan. Padahal setiap hari mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa berbicara pada Tuhan. Mereka tidak mau mengaku saudara. Bahkan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, mereka terjadi sebuah percecokan, saling menyalahkan, tidak mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Itulah sifat dosa yang ketiga saudara, mereka saling menyalahkan. Jadi sifat dosa yang pertama adalah seseorang itu merasa kurang, ada sesuatu yang terus kurang di dalam dirinya. Yang kedua saudara, makanya mereka menutupi dengan berbagai cara. Yang kedua saudara, mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itulah sifat dosa kita semua. Sampai hari ini pun kita seringkali melakukan hal yang sama seperti Adam dan Hawa, bukan? Nah, tetapi yang hebat saudara-saudara, di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ini dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah sebuah janji. Ini disebut janji mesianis. Ini janji pertama yang Tuhan berikan kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara ya. Jadi ada janji bahwa suatu hari ular itu, lambang dari iblis, kekuatan iblis itu akan dikalahkan oleh keturunan perempuan, saudara. Ya, di dalam ayat ini Allah sedang berbicara kepada ular setelah berbicara kepada Hawa. Keturunan perempuan yang akan mengalahkan si ular dan akan meremukkan kepalanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Makanya Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mengalahkan si ular, saudara, mengalahkan tipu muslihat iblis, mengalahkan iblis, dan kita semua mengalami pembebasan, kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja saudara, bukan hanya janji yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa dan kepada kita saudara, tetapi yang paling hebat adalah Tuhan membuat sebuah contoh, membuat sebuah aksi supaya manusia sungguh-sungguh terbebas dari dosa. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Kenapa Tuhan harus ganti baju dari kulit ara ini dengan kulit binatang saudara? Kenapa harus diganti? Ini menunjukkan bahwa Allah menghapus dosa manusia dengan darah saudara. Makanya kenapa Yesus Kristus harus mati di salib? Karena harus ada darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Oleh darah anaknya itu kita disucikan dari dosa. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7a saudara. Yesus darahnya yang menyucikan kita dari dosa, dan itu sudah diberikan contoh oleh Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, Allah mengganti usaha manusia
dengan usaha Allah sendiri, dengan mengorbankan seekor binatang, mengulitinya dan memberikannya menjadi pakaian bagi manusia itu. Itu adalah contoh, itu adalah gambaran, tipologi namanya saudara. Gambaran bahwa dosa dihapus oleh darah. Sekarang kita sedang mau melaksanakan Jumat Agung saudara. Mari kita bersama-sama bersyukur karena di dalam keberdosaan kita Allah datang menghampiri kita. Allah datang memanggil kita. Allah memberikan janji. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah melakukan sebuah aksi kasih di dalam hidupnya kepada kita semua. Jadi mari saudara-saudara, di dalam Minggu Paskah ini, di dalam Minggu Jumat Agung ini, mari kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah bagi kita semua. Amin.